Pada demonstrasi kontekstual kali ini, saya akan mencoba menerapkan proses segitiga restitusi terhadap peserta didik saya di lingkungan SMA Negeri 1 Muara Bengkal pada dua kasus yang berbeda ketika pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar berlangsung di dalam kelas. Menurut Gosen, restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga peserta didik bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat dan lebih baik lagi. Proses segitiga restitusi terdiri dari 3 tahap, yaitu pertama, menstabilkan identitas. Teori kontrolnya yaitu kita semua dapat melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kedua, validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya yaitu semua perilaku pasti memiliki alasan. Dan yang terakhir, ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya yaitu kita semua memiliki motivasi internal. Saya akan mempraktikkan proses segitiga restitusi bersama peserta didik saya pada dua kasus yang berbeda, yaitu yang pertama, peserta didik saya tertidur pada saat saya menjelaskan materi pelajaran. Dan yang kedua, peserta didik saya mencontek pada saat ujian berlangsung. Silakan menyaksikan. Ya, terima kasih kepada Anugrah telah memenuhi panggilan saya. Jadi sengaja Bapak memanggil Anugrah karena Anugrah tempo hari ada beberapa kesalahan yang diperbuat. Ya, ada beberapa kesalahan yang Anugrah perbuat. Tempo hari pada saat jam pelajaran Bapak, Anugrah Bapak jumpai sedang tertidur. Benar apa enggak? Ya, betul. Jadi tertidur pada saat Bapak menerangkan materi pelajaran ya. Jadi Anugrah, kamu bukanlah satu-satunya siswa yang pernah melakukan kesalahan tersebut. Ya. Sering juga Bapak jumpai siswa-siswi lain pada saat jam pelajaran juga tertidur. Ya. Nah sekarang Bapak mau nanya kepada Anugrah, kenapa Anugrah tertidur pada saat jam pelajaran? Beberapa hari itu saya tidurnya terlalu larut malam Pak, dan kesulitan untuk tidur juga. Tidurnya terlalu larut malam dan kesulitan untuk tidur ya. Kenapa Anugrah sulit tidur atau tidurnya larut malam? Saya sering main game sampai terlalu larut malam dan keterusan, jadi sulit untuk tidur dan susah juga bangun pagi. Nah, jadi nanti kalau usahakan kalau mau main game jangan sampai lupa waktu Ya, Pak. ya, tidurnya jangan malam-malam, terutama pada saat besoknya mau sekolah ya. Jadi tidurnya harus cepat ya, paling lama jam 10 jam 11 sudah main gamenya. Nanti dilanjutkan lagi pada saat liburan sekolah baru bisa main game ya, karena tugas Anugrah adalah belajar bukan main game kan. Nah, jadi Anugrah adalah siswa di SMA Negeri 1 Muara Bengkal, tugasnya belajar ya. Nah, sekarang Bapak mau nanya dulu ya. Tempo hari kita membuat kesepakatan kelas. Masih ingat nggak kesepakatan kelasnya apa? Masih Nah, coba sebutkan. mengikuti tata tertib dari guru, jujur dalam mengerjakan tugas, mengikuti pembelajaran dengan baik. Ya, jadi itu kesepakatan kelas yang sama-sama kita buat ya kan. Nah, dari kesepakatan kelas tersebut, kesepakatan kelas mana yang Anugrah langgar? Saya tidak mengikuti pembelajaran dengan baik karena saya tertidur waktu ada guru menerangkan materi. Ya, jadi Anugrah tertidur pada saat guru menerangkan materi. Nah, itu kesepakatan kelas yang dilanggar, yaitu tidak mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Nah, Bapak mau nanya sekarang nih, cita-cita Anugrah apa nih? Saya menjadi dokter. Nah, jadi Anugrah mau jadi dokter. Kalau mau jadi dokter berarti sekolahnya harus serius, harus rajin belajar. Dikurangi main gamenya tadi, ya, supaya Anugrah itu bisa fokus untuk belajar. Karena tugasnya Anugrah adalah
belajar. Nah, semoga nanti di kesempatan berikutnya lebih baik lagi dalam proses pembelajaran sehingga cita-cita Anugrah itu sebagai dokter bisa terwujud ya. Tetap semangat untuk belajar, untuk menggapai cita-citanya dan jangan putus asa. Ya. Terima kasih Anugrah. Ya, terima kasih Bidari karena sudah bersedia mendatangi panggilan Bapak ya. Jadi tempo hari Bidari ada beberapa kesalahan yang Bidari buat pada saat proses pembelajaran di kelas. Ya, jadi Bidari Bapak jumpai mencontek pada saat ujian. Nah, jadi Bidari membuka buku kan? Iya, Pak. Nah, Bidari kamu bukanlah satu-satunya siswa yang pernah melakukan kesalahan ini. Sering Bapak jumpai siswa ataupun siswa lain mencontek ketika ujian berlangsung. Sekarang Bapak mau nanya, kenapa Bidari mencontek pada saat ujian? Waktu itu saya tidak belajar, sehingga saya tidak mengerti dengan materi-materi apa yang keluar. Jadi saya tidak percaya dengan jawaban saya sendiri. Jadi Bidari mencontek karena tidak belajar. Nah, nanti pada saat ujian setelahnya atau setelah ini diusahakan belajar supaya tidak mencontek ya. Kemudian tempo hari kita bersama-sama membuat kesepakatan kelas. Masih ingat nggak apa saja kesepakatan yang kita buat? Masih Masih. Coba sebutkan apa dia. mengikuti tata tertib sekolah, Mengikuti tata tertib sekolah, terus jujur dalam melaksanakan tugas, jujur dalam melaksanakan tugas, mengikuti pembelajaran dengan baik. mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, jadi banyak kesepakatan kelas yang kita buat. Cuma 3 itu yang utama, ya kan? Iya, Pak. Nah, kesepakatan kelas apa yang Bidari langgar pada saat itu? Tidak jujur. Nah, jadi Bidari itu tidak jujur dalam proses pembelajaran. Karena apa? Karena Bidari mencontek. Nah, sekarang Bapak mau tanya, apa sih cita-cita Bidari? Saya ingin menjadi guru. Bidari ingin menjadi guru. Nah, berarti Bidari harus jujur, ya, harus belajar dengan sungguh-sungguh supaya nanti bisa cita-citanya itu terpenuhi ataupun terwujud. Ya, jadi Bidari tetap semangat belajarnya dan terus menggapai cita-citanya. Mudah-mudahan nanti cita-citanya bisa tercapai. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Trianitya, siswa kelas 10C dari SMA Negeri 1 Muara Bengkal. Saya baru saja melakukan proses segitiga restitusi bersama Pak Aditya. Saya merasa lega karena sudah ditegur dengan baik dan tidak dimarahi atas kesalahan yang telah saya perbuat. Setelah ini, saya akan lebih mematuhi tata tertib dan peraturan-peraturan lagi agar saya tidak melakukan kesalahan-kesalahan lagi dan agar saya bisa lebih fokus dalam belajar. Sekian yang ingin saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bidari. Saya dari kelas 10C dari SMA Negeri 1 Muara Bengkal. Setelah saya melakukan proses segitiga restitusi bersama Pak Aditya, saya merasa lega karena saya dinasihati dengan baik. Kedepannya lagi saya akan lebih mematuhi tata tertib kelas dan lebih giat belajar agar saya dapat mencapai cita-cita saya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.